Kebaikan yang dapat kita simak malam hari ini adalah tadabbur Quran. Bahwa mengutip firman Allah, maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Di dalam Quran surah Muhammad ayat 24. Dari itu, tadabbur yang sejenak ini adalah untuk menambah keimanan kepada kita, memberikan ketenangan jiwa, memberikan solusi atas persoalan hidup kita, kemudian membedakan yang hak dan yang batil, mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Malam hari ini adalah juz yang ke-28. Juz ke-28 yang dikenal dengan juz Qad Sami'a, diawali dari firman Allah dalam surah Al-Mujadalah, yaitu Qad Sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar. Juz ini terdiri dari surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan di Madinah, yaitu surah Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jum'ah, Al-Mutafiqun, At-Taghabun dan At-Tahrim. Tema yang diangkat dalam juz ini adalah penguatan akidah, penataan kehidupan sosial dan pembinaan keluarga dalam bingkai iman. Pertama, Allah Maha mendengar, jangan remehkan dosa kecil. Dalam surah Al-Mujadilah, Allah mengabadikan kisah seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah tentang kezaliman suaminya. Ini pelajaran besar. Tidak ada keluhan yang tidak didengar oleh Allah. Bahkan bisikan hati pun dalam pengawasan Allah. Allah juga mengingatkan, jauhi bisikan dosa atau najwa maksiat. Kemudian jaga adab dalam majelis, dan Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Pelajarannya adalah berapa banyak dosa yang kita anggap kecil, padahal semua itu dicatat oleh Allah SWT. Yang kedua, harta bukan untuk dikuasai, tapi dikelola dengan amanah. Dalam surah Al-Hasyr, Allah menjelaskan tentang harta fa'i, yaitu agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang yang kaya saja. Ini adalah prinsip keadilan sosial dalam Islam. Allah juga mengingatkan, jangan seperti orang munafik yang hanya pandai berjanji, tapi meninggalkan saat sulit. Pelajarannya adalah apakah harta kita mendekatkan kita kepada Allah atau justru melalaikannya. Yang ketiga, loyalitas dalam iman, jangan salah memilih teman. Dalam surah Al-Mumtahanah, Allah memberi panduan, jangan menjadikan musuh Allah sebagai teman setia. Ujian keimanan itu nyata, termasuk dalam hubungan sosial. Pelajarannya adalah siapa yang paling kita cintai? Apakah karena Allah atau karena dunia? Yang keempat, satunya kata dan perbuatan. Dalam surah As-Saff, Allah menegur dengan keras, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Allah mencintai orang yang berjuang dalam barisan yang rapi, konsisten antara ucapan dan amal. Dan menjadi pelajaran buat kita, apakah kita hanya pandai berbicara atau benar-benar beramal. Yang kelima, jangan lalai oleh dunia dari mengingat Allah. Dalam surah Al-Jum'ah, perintah meninggalkan jual beli saat azan Jumat. Dalam surah Al-Munafiqun, harta dan anak bisa melalaikan dari zikir kepada Allah. Pelajarannya adalah berapa sering kita lebih mendahulukan urusan dunia dibandingkan panggilan Allah. Yang keenam, harta dan keluarga adalah ujian. Dalam surah At-Taghabun, Allah menegaskan, tidak semua keluarga membawa kita ke surga. Bahkan, sebagian bisa menjadi ujian dalam iman. Namun Allah juga memberi solusi, maafkan, bersabar, dan tetaplah dalam ketaatan. Yang ketujuh, selamatkan keluargamu dari api neraka. Dalam surah At-Tahrim, Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah tanggung jawab besar, bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga membimbing keluarga menuju surga. Pelajarannya adalah, sudahkah kita menjadi pemimpin yang membawa keluarga kita kepada Allah? Kesimpulan dari juz 28, bahwa juz ini mengajarkan kepada kita, iman harus hadir dalam kehidupan nyata, dalam keluarga,
dalam harta, dalam pergaulan, dan dalam ibadah. Waspada terhadap sifat munafik yang merusak dari dalam, dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap keputusan hidup kita. Doa kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang engkau dengar setiap doa dan keluhannya. Jangan engkau jadikan kami termasuk orang-orang munafik yang berkata namun tidak beramal. Ya Allah, bimbinglah kami dalam mengelola harta dengan keberkahan. Jadikan keluarga kami keluarga yang engkau selamatkan dari api neraka. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, iman yang kokoh, dan amal yang engkau terima. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya